Apakah skema Ponzi ada di Indonesia? Kenapa masih ada orang yang kena skema Ponzi? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa? Karena siapa sih orang yang nggak mau cepat kaya? Hampir 99% orang ingin cepat kaya. Ketika orang merasa, bisa nih kalau aku ke sana, aku akan kaya dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Maka mereka akan coba all in. Bahkan kalau perlu dengan utang. Dan ketika ada hasrat untuk cepat kaya, mereka akan terjebak, dan disitulah yang membuat orang masuk dalam skema Ponzi. Itu adalah umpan paling gampang untuk menjerat orang-orang yang bernafsu kaya dengan cepat. Padahal kalau kalian mau kaya, ya mesti kerja keras, mesti siapkan waktu, dan harus pintar. Kalau kita mau menganalisis keadaan dan mengidentifikasinya, investasi itu sebuah Ponzi atau enggak sih? Nah, yang pertama, sebuah investasi yang di dalamnya adalah bisnis. Ketika susah untuk dijelaskan, nggak clear, nggak ngerti endingnya kemana, proses bisnisnya ruwet, maka kalian harus banget hindarin, karena berpotensi menjadi skema Ponzi. Yang kedua, produk yang ditawarkan itu masuk akal nggak sih? Jadi, dari 2 poin itu menjadi tolak ukur kita apakah sebuah skema investasi ini benar atau enggak. Betapa pentingnya arti investasi, cuman mungkin yang membedakan adalah nilai dan instrumen pilihannya, karena disesuaikan sama kondisi dan keadaan orang yang berbeda-beda. Mungkin kalian harus punya prinsip fundamental yang kalian pegang saat berinvestasi. Oke, yang pertama, investasi itu alat mitigasi resiko dari masa depan, bukan alat untuk memperkaya diri secara instan. Yang kedua, investasi dengan uang dingin, artinya uang yang nggak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau memenuhi kewajiban lainnya. Terus, jangan juga pernah investasi dari uang hasil utang. Jangan pernah. Kan udah banyak kemarin kasusnya orang investasi dari uang hasil hutang. Bukannya untung, malah buntung. Yang ketiga, jangan berinvestasi cuman karena pengen terlihat relevan dengan perkembangan zaman. Artinya, gara-gara temen sharing-sharing tentang saham, kripto, terus pengen terlihat keren, kalian ikutan main saham dan kripto, padahal nggak punya pemahaman dan modal sama sekali. Dan yang keempat, pikirkan secara tenang dan matang. Menurut aku, kunci investasi itu pemahaman. Jangan pernah taruh uang kalian di mana kalian belum ngerti sama sekali. Pelajari dulu kondisi, situasi, potensi, sampai resiko. Sekarang udah banyak banget kok video edukasi tentang investasi di YouTube atau platform lain. Nah, itu bisa dijadikan sebagai referensi. Menurutku, jika melakukan sesuatu dan resikonya besar, itu harus banget diimbangi dengan pengetahuan yang cukup. Nggak semua orang ngerti tentang fundamental investasi. Disinilah masalah muncul. Ketidaktahuan orang soal investasi itu dimanfaatkan oleh beberapa pihak secara keji dan kejam. Salah satunya skema Ponzi. Bentuk penipuan dan scam di dunia finansial itu beragam banget. Salah satu yang paling familiar dengan kita mungkin skema piramid, karena sering ditemukan dalam bentuk bisnis modal MLM. Tapi sebenarnya MLM dan skema piramid itu adalah dua hal yang berbeda, walaupun terlihat sama. Terus, apa perbedaannya? Di core bisnisnya. Kalau MLM yang benar, core bisnisnya ya selling produk, artinya keuntungan didapat dari produk yang dijual. Cuman kalau di skema piramid yang berkedok MLM ini, produk itu biasanya nggak mutu, bahkan ada yang sama sekali nggak menjual produk. Keuntungan pelaku bukan berasal dari penjualan produk, tapi bertambahnya downline. Semakin banyak downline yang bertambah, dia semakin cuan. Please tinggalin, karena itu scam piramid. Nah, sekarang apakah skema piramid dan Ponzi adalah dua hal yang sama? Enggak, beda, sangat jauh. Skema Ponzi jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena Ponzi itu sangat adiktif, sangat linear dengan perkembangan zaman. Dia bisa berkamuflase jadi bisnis model apapun dan susah ditebak. Itulah kenapa setelah ratusan tahun sekalipun, skema Ponzi ini masih ada sampai sekarang. Sebenarnya banyak banget pengertian skema Ponzi yang bisa kalian temukan di Google. Tapi singkatnya kayak gini, skema Ponzi adalah skema investasi palsu atau bodong. Artinya, keuntungan yang didapat oleh investor itu nggak berasal dari proses bisnis, asalnya dari uang mereka sendiri atau uang investor lain.
Simpelnya gini deh, ada Ponzi scammer dan pengen nyari mangsa. Dia bilang ke orang-orang kalau dia pengen investasi, terus dia yakinkan orang-orang kalau dia ini bukan penipu. Keuntungannya gede banget. Nah, ketika duit itu terkumpul, ternyata nggak dia taruh di investasi apapun. Dia puter di situ-situ aja. Jadi, tiap bulan dia ngasih return dari uang mereka sendiri. Sebenarnya, itu adalah contoh paling sederhana dari skema Ponzi, atau biasa disebut classic Ponzi. Zaman sekarang, skema Ponzi itu udah sangat-sangat berevolusi. Dari posisi klasiknya dan bentuknya banyak banget. Nah, kalau kita bicara sejarahnya, skema Ponzi itu pertama kali ditemukan pada tahun 1920. Dan pelakunya adalah Charles Ponzi. Ceritanya, dulu dia bekerja di toko. Nah, dia punya klien. Kliennya ini berasal dari Spanyol. Si klien ini kirim surat ke dia, minta katalog produk toko Ponzi. Di dalam surat itu, ternyata terselit kupon internasional. Kupon ini bisa dipakai untuk ditukar sama perangko. Jadi, kalau Ponzi kirim surat balasan, dia nggak harus bayar untuk beli perangko. Nah, waktu dia mau tukerin di tempat penukaran, ternyata dia nggak dapat satu perangko aja, tapi banyak perangko. Oh, baru Ponzi sadar kalau nilai kupon di Spanyol itu beda dengan nilainya di Amerika. Jadi, kalau kalian punya kupon internasional di Spanyol, kalian hanya dapat satu perangko. Tapi, di Amerika, kalian bisa dapat banyak perangko, sedangkan dia cuma butuh satu. Karena masih banyak, sisa perangkonya dijual lagi oleh Ponzi. Kemudian Ponzi pun berpikir kalau main kayak gini cuannya banyak banget. Akhirnya dia mendatangi semua kenalannya untuk meyakinkan mereka untuk meminjami dia uang. Dan dia bilang ke orang-orang kalau dalam waktu 90 hari uang kalian akan balik ditambah dengan bunganya. Dan ternyata dalam waktu 90 hari uang investor itu pun balik. Orang-orang mulai investasi ke Ponzi, maka uang yang ada di Ponzi semakin banyak dan dia menukarkan kupon secara terus-menerus. Pada awalnya, bisnis Ponzi terlihat lancar, tapi seiring berjalannya waktu, masalah pun menghadapi. Suppliernya yang dari Spanyol udah nggak bisa produksi kupon lagi. Nah, seharusnya Ponzi sudah berhenti mulai dari situ. Tapi dia enggak. Ponzi pun serakah. Uang dari investor tetap dia kumpulin, tapi dia tidak membelikan kupon tersebut. Kemudian pembagian keuntungannya itu ya berasal dari investor-investor yang ngasih uang ke dia. Pada saat Amerika kena hantam krisis ekonomi tahun 20-an, skema ini pun terkuak. Itulah pertama kali skema Ponzi dikenal dunia. Apakah skema Ponzi ada di Indonesia? Ada. Dari laporan yang masuk pada tahun 2011 sampai 2013, kerugian yang dihasilkan skema Ponzi di Indonesia itu mencapai angka 136 triliun rupiah. So, be careful and stay smart.